Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya telah memberikan semua nikmat, bahkan nikmat yang tak terhingga, tak terhitung, mulai dari nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat ukhuwah yang senantiasa membersamai kita hingga bertemu lagi dengan bulan suci yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Nah, tidak lupa sholawat serta salam semoga selamanya dapat tercurah limpahkan kepada panutan kita, Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul udhma di jaza, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini ya, tentunya di bulan suci yang penuh berkah ini patut senantiasa kita bersyukur gitu ya atas apapun yang kita rasakan ya, mulai dari semua nikmat yang telah Allah berikan. Dan teman-teman juga di sini saya akan mengutip ya perkataan yang kalimat yang sangat viral waktu itu ya, dan mungkin sekarang juga masih ada yang tahu mungkin ya, yaitu harta, tahta, lalu wanita. Oh, tentu saja beda teman-teman. Kalau bahasan ini saya akan membedakan antara, kan kita itu umat muslim ya, kita tuh harus bisa memprioritaskan mana yang harus kita dahulukan. Mulai dari harta, tahta, lalu amal. Nah, dari kata amal ini, itulah yang harus menjadi nomor satu teman-teman. Karena ketika kita beramal, insya Allah yang tadi saya sebutkan dari yang pertama, yaitu harta, kemudian tahta, jabatan, itu tidak akan selamanya teman-teman. Bahkan dalam alim ulama juga ya, merujuk pada Ustadz dari Sulaiman, itu dunia sementara dan akhirat itu selamanya. Itu sangat benar sekali gitu. Dan saya juga mengutip dari beberapa riwayat ya, dan itu tuh memang harus kita yakini bahwa amal yang kita kerjakan ini tuh insya Allah akan dipertanggungjawabkan gitu. Dan yang akan dibawa itu cuma amal teman-teman, bukan harta, tahta, apalagi wanita ya. Dan memang itu harus kita hindari, karena fitnah di dunia itu ada dua. Contohnya itu ada syubhat sama syahwat. Dan di antara ini kita benar-benar harus bisa menghindari sebisa mungkin ya. Karena dalam segi menghindari itu tidak hanya pandangan saja, tentu saja hijab hati teman-teman. Dan ketika hijab hatinya sudah mantap, insya Allah hijab penglihatan pun akan terjaga. Nah, oleh karena itu bahwa kita mungkin teman-teman juga mengenal ya dengan fenomena yang sangat-sangat kita rasakan saat ini, sudah hampir setahun lebih, tentunya di era pandemi COVID-19 ya, yang seharusnya sekarang jadi COVID-21 mungkin ya teman-teman, karena 2021. Dan teman-teman juga melihat berapa banyak orang-orang yang berada di luar sana yang tidak di rumah sakit, yang di ruang ICU cuma ada dua ruangan ya, dan yang di rumah sakit juga cuma ada kurang lebih puluhan gitu ya. Tapi yang di luar sana yang meninggal tiba-tiba, naudzubillah. Teman-teman juga harus yakin itu, bahwa kita di dunia, kalau misalkan kita mengejar harta, tahta, lalu wanita, itu tidak akan tersimpan dan tidak akan kita bawa nanti kekal di yaumil akhir. Seperti itu teman-teman. Dan insya Allah di bulan suci ini saya mengajak, dan kami dari Rubin insya Allah akan senantiasa menebar manfaat agar teman-teman senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, insya Allah. Dan teman-teman juga harus yakin ya bahwa di yaumil akhir yang akan senantiasa dipertanggungjawabkan yaitu amal gitu ya, bukan harta ataupun tahta, seperti itu. Dan insya Allah dalam kutipan ayat surat Al-Ankabut, ayatnya itu yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un, bahwa semua orang-orang yang hidup itu akan dikembalikan, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengembalikannya. Dan kita harus yakin itu teman-teman, kita itu tidak akan selamanya di dunia. Bahkan makhluk hidup yang ada di dunia pun seperti binatang, tumbuhan, itu akan meninggal. Apalagi kita manusia, yang mungkin manusia tuh bisa dibilang makhluk yang paling sempurna. Karena apa? Karena manusia diciptakan dengan akalnya. Kalau kita tidak bisa membedakan, apa bedanya kita dengan hewan? Seperti itu. Analoginya gini, ada kutu di dalam kepala kita ya. Meskipun kutu gitu, kutu tuh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sering gatal ya, sering merasakan yang berbeda, tapi dalam hewan tersebut itu tuh ada nikmat yang mungkin bisa apa ya, kayak misalkan ada rasa yang mungkin bisa mencegah dari bakteri dan sebagainya. Itu tuh udah dibuktikan dalam hal medis. Seperti itu teman-teman. Dan teman-teman juga harus yakin, kembali lagi ke topik yang tadi saya sampaikan, bahwa dunia itu hanya sementara dan akhirat itu hanya selamanya. Ketika kita menggenggam dunia, insya Allah akhirat tuh dalam hati. Dan itu tuh memang sudah dalam hadirat yang harus kita yakini.
Akhirul kalam dari saya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.